Gara-gara satu kehidupannya mencelakai orang lain tapi pembalasan beberapa kehidupan. Kenapa bisa? Akan kita bahas di akhir cerita. Kisah nyata hukum karma. Terlahir buta. Apa penyebabnya? Berikut kisahnya. Suatu hari, Cakhupala Thera berkunjung ke Vihara Jetawana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi jalan, Sang Thera tanpa sengaja menginjak banyak serangga sehingga mati. Keesokan paginya, sekelompok biku yang mengunjungi Sang Thera menemukan banyak serangga yang mati terinjak itu. Mereka berpikir buruk terhadap Sang Thera dan melaporkan kejadian ini kepada Sang Buddha. Mendengar laporan para biku, Sang Buddha bertanya, "Para biku, apakah kalian melihat sendiri pembunuhan itu?" "Tidak Bante," jawab mereka serempak. Sang Buddha kemudian menjawab, "Kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cakhupala Thera juga tidak melihat serangga-serangga itu, karena matanya buta. Selain itu Cakhupala Thera telah mencapai kesucian arahat." Seorang arahat tidak lagi mempunyai kehendak untuk membunuh. Bagaimana seorang yang telah mencapai arahat tetapi matanya buta? Tanya beberapa biku. Maka Sang Buddha menceritakan kisah di bawah ini. Pada kehidupan lampau, Cakhupala pernah terlahir sebagai seorang tabib yang handal. Suatu ketika datang seorang wanita miskin. "Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi, apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan," pinta wanita itu. Permintaan itu disanggupi oleh sang tabib. Perlahan-lahan penyakit mata yang parah itu mulai sembuh. Sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakit matanya sembuh, ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib itu. Dengan marah-marah ia berbohong kepada sang tabib, bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Setelah diperiksa dengan cermat, sang tabib tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. "Oh, kalau begitu akan kuganti obatmu," demikian jawabnya. "Nantikan pembalasanku," serunya dalam hati. Benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan sang tabib. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, tabib itu telah kehilangan penglihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Mengakhiri ceritanya, Sang Buddha kemudian membabarkan syair di bawah ini. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Perbuatan baik ataupun buruk yang terus dipupuk. Ibarat sebatang pohon yang ditanam sekali, tapi berbuah berkali-kali karena terus dirawat dan diberi pupuk. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa merubah apa yang telah terjadi atau masa lalu. Tapi kita bisa merubah masa depan dengan cara untuk tidak merawatnya lagi. Kebencian,
Keserakahan dan kebodohan batinlah sumber masalah kita selama ini. Begitu kita bisa pelan-pelan melatih untuk melepaskannya. Secara perlahan satu persatu masalah akan mulai lenyap. Lenyap di sini bukan berarti tidak lagi ada masalah. Masalah tetap ada, tapi sudut pandang kita yang sudah mulai berubah. Sehingga apa yang tadinya kita anggap masalah, sekarang kita sudah bisa menerimanya. Ingatlah, tidak semua masalah membutuhkan reaksi kita. Terkadang kita hanya butuh diam dan mengamatinya saja. Demikian kisahnya, dikutip dari Kisah Dhammapada ayat 1. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.